Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita kembali lagi dalam Resapi. Bapak Ibu teman-teman sekalian, hari ini bacaan Injil diambil dari Lukas 19:11-28. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita seringkali meminta kepada Tuhan, betul? Kita meminta rezeki, kita minta kesehatan, kita minta ini, minta itu, minta jodoh mungkin, minta anak kita supaya baik-baik saja, kita minta terus kepada Tuhan. Gak salah. Tapi Bapak Ibu teman-teman sekalian pernah pikir gak sih, kepikiran bahwa mungkin ada suatu hal yang Tuhan mau dari kita. Mungkin Tuhan juga pengen minta sesuatu dari kita. Kita itu diciptakan sebagai rekan kerja Tuhan. Dan artinya ada dua arah komunikasi. Kita bisa minta, Tuhan pun juga bisa minta. Dan ternyata rupanya dari bacaan hari ini, di Lukas 19 dikatakan bahwa Tuhan minta satu hal dari kita, yaitu adalah Tuhan minta kita untuk setia. Di Lukas 19:11-28 diceritakan bahwa Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini tentang perumpamaan mina. Jadi mina itu adalah uang pada zaman itu di mana harganya itu sekitar kurang lebih 100 hari gaji pokok seorang pegawai di saat waktu itu. Dan raja ini meminta kepada sang hamba-hambanya untuk melakukan satu hal. Di Lukas 19:13, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi jelas perintah raja itu, pakailah ini sampai aku datang. Nah, berarti hamba-hamba itu harusnya melakukannya. Kemudian, yang menarik adalah Yesus menceritakan bahwa ternyata ada 3 hamba yang datang kembali kepada tuannya, kepada rajanya. Yang pertama, ketika dia diberikan 1 mina, dia menghasilkan 10 mina. Yang kedua, diberikan 1 mina, menghasilkan 5 mina. Dan yang ketiga, diberikan 1 mina, tidak menghasilkan apa-apa. Ternyata rupanya rajanya sangat sedih terhadap hamba yang terakhir ini. Dan Yesus menutup kata-kata perumpamaan ini, kata-katanya itu dengan Lukas 19:26, di mana Yesus katakan, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Bapak Ibu teman-teman sekalian, raja ini seumpama adalah Tuhan Allah. Dan hambanya itu adalah kita. Kita diberikan berkat, kita diberikan banyak hal. Kita diberikan kesehatan, rezeki, kekuatan, dan segala macam. Dan semuanya itu talenta mungkin juga kita diberikan. Dan semuanya itu diberikan Allah supaya kita bisa mengolahnya. Di mana sama seperti dikatakan bahwa pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi datang kembalinya kapan? Hamba-hambanya pun nggak tahu. Kita pun nggak tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua akan datang lagi. Tapi yang satu hal yang kita tahu bahwa kita sudah diberikan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan ternyata Tuhan ada minta satu hal, yaitu adalah Tuhan minta kita untuk setia. Tuhan minta kita untuk memakai apapun yang kita punya untuk kemuliaannya. Dan itulah yang Tuhan minta. Nah, setia itu bagaimana sih? Setia itu artinya punya iman yang aktif, bukan yang pasif. Iman yang pasif akan membawa kita kepada kehancuran. Tapi iman yang aktif adalah iman yang sadar bahwa Tuhan baik. Dan iman yang aktif adalah ketika kita lakukan semua dengan kasih. Dan iman yang aktif itulah yang Tuhan mau. Bahwa kita terus mencari Tuhan, terus mencari kehendaknya dalam hidup kita. Bapak Ibu teman-teman sekalian, marilah kita jadi seorang pribadi seperti malaikat-malaikat yang ditulis di bacaan 1 hari ini,
di mana mereka terus seru kepada Tuhan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang." Dan itulah yang kita mau, bahwa kita mau setia dalam perkara-perkara yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita hening sejenak, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mau kami setia. Dari bacaan hari ini, kami sadar bahwa Engkau mau kami taat kepada perintah-Mu. Tapi kami tidak mampu melakukan hal itu kalau tidak bersama-Mu. Tuhan, kami memberikan semuanya daripada kami kepadamu, supaya ketika Engkau datang, kami bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Karena sungguh semua kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.